dua jenis, yang ini primary second stage, yang ini secondary second stage. Penuh. Kenapa harus penuh? Karena kalau cuma setengah, berarti ngembunnya yang habis cuma setengah. Ya, nggak bersih semua. Jadi usahakan sampai penuh. Kembali lagi, keluarannya dari mulut. Sekali lagi hidung, silakan Mbak. Kira-kira berapa detik? Tidak ada batasan. Silakan. Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, sekuatnya. Sekuatnya. Tapi tidak ditahan apa sih? Tidak ada ingin mau ngambil nafas lagi, muncul aja betul. Jangan ditahan. Kemudian untuk penggunaan snorkel, untuk masker ya, masker dulu. Ini disesuaikan untuk lebar dari strapnya. Sesuaikan dengan lebar kepala kita, lingkaran kepala. BCD itu panjangnya adalah buoyant compensator device, peralatan yang digunakan untuk membantu mengatur daya apung. Kemudian ini namanya regulator, untuk menyalurkan udara dari tabung ke komponen regulator termasuk ke dalam ke BCD itu sendiri. Tabung scuba yang ukuran yang biasa kita gunakan secara umum adalah yang 80 cube atau kurang lebih 11 liter. 11 sampai 11,5 liter. Bagian atas ini disebut dengan valve. Ini keran pembuka dan penutup yang ada lubang udara sini, tempat keluarnya udara. Ini bagian depan. Ya, ini bagian belakang sini. Jadi kalau putar ke belakang berarti ke sini. Membuka putar ke belakang berarti ke sini. Kalau nutup ke depan berarti ke sini. Ini bagian depan. Ya. Untuk memudahkan untuk mengingat. Kemudian di tabung ini pun juga ada tulisan-tulisan, ya, nggak usah dihafalkan tulisannya, nggak ada dalam ujian. Kemudian berikutnya ini adalah BCD. Apa tadi BCD? Kompensator device, peralatan yang digunakan untuk membantu mengatur daya apung. Ini yang disebut dengan inflator. Di sini ada dua tombol, ada tombol deflate. Tombol deflate ini untuk membuang udara dari dalam BCD. Yang ini tombol inflate untuk mengisi. Ya, ini untuk mengisi inflate, ini untuk buang deflate. Kalau kita bilang deflate berarti buang udaranya. Kalau kita bilang inflate berarti isi. Ya. Ini juga ada bagian namanya backpack, dilengkapi dengan strap. Ini ada bagian dump valve, ini untuk pengaman, ini juga sama dump valve untuk pengaman. Ada pocket, ada buckle. Ya, ini namanya buckle, kalau bahasa kitanya, bahasa gaulnya adalah ceklekan. Kalau ini disebutnya adalah waistband, bahasa gaulnya prepetan. Itu para tatang. Kenapa dibilang prepetan? Kalau dibuka prepet. Ini ada gripnya juga untuk pegangan, ya, handle. Ini BCD. Kemudian berikutnya ini regulator. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama ini namanya first stage atau kepala regulator. Kemudian ini namanya second stage. Ada dua jenis. Yang ini primary second stage, yang ini secondary second stage. Apa? Insya Allah. Ini mode fish utama, ini mode fish cadangan. Yang cadangan pasti lebih panjang. Walaupun ini warna hitam, kalau lebih panjang ini yang digunakan sebagai cadangan. Kemudian ini namanya inflator hose. Hose untuk konektor ke BCD. Ini namanya SPG, submersible pressure gauge. Ya. Ini untuk pressure gauge-nya, untuk alat ukur tekanannya. Ini untuk kedalaman, depth gauge-nya. Oke, seperti ini. Bagaimana cara merangkainya?
Seperti yang tadi saya sampaikan, yang pertama ini kalau dalam kondisi kita baru dapat tabung, boleh kita cek dulu. Kalau dia ada di lakban, di sini buka lakbannya, penutupnya. Kemudian kita buka sedikit. Wah, wangi jeruk nih. Kalau baunya bau knalpot motor, bau bakar-bakaran sampah, jangan dipakai. Tambal ban, combo. Ya, apalagi tambal ban. Ya. Kalau baunya bau aluminium normal, ini karena bahannya kan aluminium. Begitu dicium. Sige bro. Bau hutang kan. Bau angsuran, oh berarti menang Lanjut. tabung lah. Satu Oke. meter. Yang dirangkai pertama adalah tabung dengan BCD ya. Ini bagian depan yang tadi saya bilang. Tempat keluarnya udara ini bagian depan. Ini bagian depan BCD kan di sini. Maka bagian depan ya arahkannya sama. Arahnya sama sejajar seperti ini. Jangan kebalik begini. Atau begini. Makanya kumaha. Ya, liur. Seperti ini ada strapnya untuk dicantolkan di valve. Kemudian kita rangkai di bagian belakang. Ini yang paling penting adalah bagaimana merangkai di bagian belakang. Yang tidak kelihatan boleh pindah ke sini. Ya, ini yang harus diperhatikan adalah merangkai di bagian belakang. Pertama masuk di dering, ini dering nih yang ada besinya nih. Ya, supaya tidak keliru. Masuk di bagian besi, dering. Kemudian ini kan ada 3 lubang. Ya. Luar, tengah, dalam atau 1 2 3. Ya. Masuk dulu dari dering, masuk ke lubang tengah. Dua. Enak ya lubang tengah. Ah. Negatif aja pikiran ini. Masih. Lain nyara rambutnya kan nyawa ya. Lubang tengah. Ya, kemudian masuk ke lubang bagian dalam. Dari tengah ke dalam sini. Nah, seperti ini. Oke. Sebelum kita kencangkan, ini kan nanti terakhir ke sini nih. Sebelum kita kencangkan ini pastikan dulu bahwa kondisi yang pertama ini simetris kanan kirinya. Yang kedua ini tidak terlalu bawah. Usahakan antara grip dengan bagian atas ini dia posisi di tengah-tengah ini. Gak usah diukur, harus bawa penggaris kalau diukur susah. Kalau dibantu dengan jepitan paha nggak apa-apa. Kunci sedikit, baru dimasukkan. Baru dikunci, ditarik. Nah, ya, sekuat mungkin supaya posisi tabung dengan BCD dia tidak lepas, kendor, tidak lepas. Oke, seperti ini posisinya. Setelah BCD dengan tabung terangkai, baru rangkai regulator. Untuk supaya tidak keliru penempatannya, ini namanya tadi apa? Regulator. Second stage. Yang ini sebelah kanan nih. Oh ya. Second stage ini inflator hose dan SPG. Second stage sebelah kanan, inflator hose dan SPG sebelah kiri. Supaya tidak keliru penempatannya. Kita rangkaikan di sini. Ini tempatkan dulu di lubang. Di bagian belakang baru kita kunci. Nah, untuk mengencangkan ini jangan pakai telapak tangan begini. Ya, hanya cukup dengan kekuatan 3 jari saja. Supaya nanti pada saat rilis membongkar lebih mudah. Ya, dan tidak selek juga ini. Cukup dengan kekuatan 3 jari ya sudah. Jangan dipaksakan pakai telapak tangan. Nanti ini keluar udara, kita buka keran keluar udara dia akan kencang sendiri. Ya, seperti ini. Oke. Setelah kepala regulatornya terpasang dengan valve, kemudian kita rangkaikan inflator hose dengan inflator BCD. Ini yang seperti pentil sini. Tekan, buka begini, ya. Yang damkar tahu pasti itu, atau yang sering mainan begini pasti tahu. Masukkan, Lap. yang kunci sendiri. Oke, seperti ini. Lap. Cara pegang. Kemudian berikutnya kita cek udaranya. Pada saat ini ngebuka ini jangan dilihat begini. Atau suruh orang lain melihat, jangan. Arahkan ke bawah. Ya. Ingat
ketika dibuka, udara yang keluar ke SPG ini tekanannya sama dengan tekanan di dalam tabung. Artinya dia tekanan besar. Dikhawatirkan ini sudah musang atau sudah rapuh, sudah kurang bagus, pecah. Yang kita sayangkan ininya pecah, bukan matanya. Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Jadi sayang gitu kan, Ya. biarin aja ini ke bawah aja. Iya. Ya. Buka buka sedikit, ini ada kelihatan udaranya. Ini udah ngalir nih. Baru dibuka full. Buka full. Naona? Ih, mual aku. Liur coklat mah. Buka full, kemudian diputar ulang ke depan 2 kali. 1, 2. Ini supaya ini tidak slack. Baru kita lihat udaranya. Oh, ini ada 100. Gitu ya. Setelah itu, ini boleh kita amankan. Pertama, masukkan di sini. Supaya nanti kalau diving itu nggak nyantol kemana-mana. Kemudian kita cek ini. Keluar nggak udaranya? Dia bisa ini tekan, namanya push button ini. Tekan aja. Ini juga sama. Tekan. Kalau mau yakin lagi boleh dicoba. Ya. Ada yang mau pakai hidung? Silakan pakai hidung kalau bisa. Saya tidak akan melarang. Betul, Pak. Lebih sayang Ada yang perempuan. pabelit bernapas antara hidung dengan mulut. Jadilah. Jadi soalnya kemarin ada yang pabelit tuh. Pabelit, Pak. Pak nggak bisa napas. Kenapa? Saya napas pakai hidung nggak bisa. Ya jelas. Dasar gimana? Mulutnya didiamin kan itu. Nanti paru-parumu dengan insang. Oke ya. Kemudian cek juga ini BCD-nya. Inflate untuk ngisi. Fungsi nggak? Fungsi ya. Ya. Ini pengamannya berfungsi apa enggak? Kita lihat. Ini keluar udara dari sini. Dari sini keluar udara. Ini artinya berfungsi. Karena memang ini salah satu fungsinya untuk pengaman BCD. Kalau terlalu full udaranya, dia akan keluar dengan sendirinya di sini. Boleh juga kita tarik. Ya, kemudian kita cek di flatnya, keluar nggak udara. Oke. Setelah ini kita cek berfungsi baik. Kalau masih lama kita gunakan, boleh kita tutup lagi. Kalau langsung kita gunakan, ya tinggal kita pakai. Kalau misalkan masih lama tidak kita gunakan, jangan berdiri begini, tidurkan. Ya, tidurkan begini. Supaya nanti ketika kita aktivitas yang lain-lain, kemudian kesenggol, dia aman. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tadi yang saya jelaskan adalah bagaimana merangkai. Sekarang bagaimana membongkar. Membongkar kebalikan daripada merangkai. Yang kita lakukan pertama adalah tutup dulu udaranya. Tutup. Kemudian Lepas. masih ada udara di sini, Kak? Ada, masih ada udara. Buang. Ya, sambil boleh dilihat atau boleh juga didengarkan. Yang biasanya lebih peka kalau kita dengar ini. Oke, sudah tidak ada. Kemudian lepas komponen regulator yang masih nempel di BCD. Termasuk ini. Sama, lepasnya juga sama. Tarik dulu baru cabut. Oke. Seperti ini. Kalau sudah tidak ada lagi komponen yang menempel di BCD, baru kita lepasin. Oke ya, kalau ada dashcap-nya, kita tip dashcap-nya pakai udara sini nggak apa-apa. Kemudian kita tutup. Ini dashcap-nya udah hilang. Kemudian kita lepas. Kita lepas lagi. Ini saya lepas dari nol lagi ya, karena nanti masing-masing akan melaksanakan teknik merangkai ini. Oke, seperti ini. Nanti semuanya peserta turun. Silakan turun. Silakan melingkar.
keluar keliling kaki wong. Yang merilis. Jadi yang pertama yang harus dikuasai adalah clearing masker. Kenapa harus clearing masker? Karena ketika kita pakai masker, kalau kita paranoid gitu kan. Makanya harus bisa, misalkan harus bisa clearing masker. Ya, sudah pegang terutama yang belum pegang juga bisa perhatikan nanti supaya bisa mengulang lagi. Untuk teorinya adalah ketika kita sudah pakai untuk clearing masker ya, anggap aja kita udah pakai nih, sudah nempel. Ini posisi clearing masker tuh harus di dalam air. Posisinya udah kita masuk ke dalam air. Jadi kalau menggunakan snorkel bisa posisinya seperti ini. Yang penting ini masuk, ini masih bisa buat napas. Nah, untuk nanti kalau menggunakan alat scuba, berarti snorkel ini diganti oleh motif ya, yang terhubung dengan udara ya, oksigen yang kita bawa. Teorinya ya adalah kita masukkan dulu, ketika udah nempel, kita masukkan dulu air dari atas, buka sedikit, sampai penuh. Mata kita harus terbuka. Ketika air udah masuk, mata kita jangan merem. Mata kita buka. Perih dikit nggak apa-apa, nanti juga terbiasa. Ketika udah penuh, kenapa harus penuh? Karena kalau cuma setengah, berarti ngembunnya yang habis cuma setengah. Ya, nggak bersih semua. Jadi usahakan sampai penuh. Kita sudah penuh, kita tetap bernapas kan, baik menggunakan snorkel ataupun menggunakan motif yang ada udaranya. Kita tetap jangan panik, tetap bernapas. Ketika udah penuh, mata kita terbuka, kita tetap bernapas. Kita tiup dari bawah, buka sedikit. Set. Nah, sambil kalau kata orang Sunda nyingsring. Kalau tekniknya nyingsring. Jadi ketika air udah penuh ya, air udah penuh kita nyingsring. Langsung tutup lagi dengan cepat. Dengan posisi kepala agak dongak ke atas. Langsung tutup. Bukanya jangan terlalu panjang. Sedikit aja. Tutup lagi. Kalau masih ada sisa dikit, buang lagi. Jangan dimasukin lagi. Tapi kalau masih sisa, buang aja langsung. Mau 2 kali buangnya, 3 kali. Yang penting pas masuk airnya dari atas itu penuh posisinya. Oke? Bisa dicoba? Coba. Ya. Coba ya. Silakan pakai. Teknik yang sering. Jadi bahasa kerennya clearing masker. Oke, posisinya oke, saya contohkan dulu seperti ini ya. Dia harus penuh airnya ya. Tadi udah ngapain? Udah. Bolak-balik. Lantai kan? Apa aja? Jadi kalau di dalam air otomatis terbuang. Isinya harus full. Oke? Jadi buka sedikit dari atas, penuh. Buka sedikit bawah, nyingsring. Buang. Langsung tutup. Jangan terlalu lama buangnya. Oke, coba. Masuk. Di dalam. Di dalam air. Nyingsring. Nyingsring. Di dalam. Jadi buka sedikit, buang di dalam. Kita posisi dalam air ya. Posisi dalam air. Keluar yang lewat. Asik tadi kan? Yang ini ya. Ini penasaran. Oh ini nggak boleh masuk. Iya, ini juga aja. Oh ini kayak gini nih. Apa? Gimana? Biar saya bisa meluncur. Ya, berdiri membalikkan badan seperti ini. Kalau nggak balik badan, susah untuk berdiri. Oke? Silahkan dicoba. Kalau ada yang mau coba tidak balik badan, pasti akan kesusahan untuk berdiri. Silakan yang mau coba dulu. Berapa ya?
Nggak capek kan? Nggak capek, gampang kok. Jadi kalau sudah tahu tekniknya, pakai pin, tidak akan khawatir tadi. Ya. Kalau nggak tahu tekniknya ya udah, kita di tempat dangkal aja seperti orang mau kelelep Pak. Tapi kalau sudah tahu tekniknya, kita tinggal balik badan, berdiri, tarik kakinya. Balik badan, tarik kaki, berdiri, udah dapat itu. Ya, Pak, izin tanya Pak. silakan. Gimana caranya supaya kaki ini tetap di dalam air gitu? Tadi kan kayak kita merasa si fin ini ada di atas gitu, kayak kurang tenaga. Ada caranya nggak supaya dia tetap di dalam kaki kita? Narik kaki itu tadi posisi kakinya itu bukan ditekuk begini nih. Kalau ditekuk begini biasanya akan muncul indikasi akan muncul ke atas permukaan. Tapi naik turun itu dari pangkal paha. Dibantu sedikit lekukan dari lutut hanya untuk membuat posisi kaki kita lebih fleksibel. Kan bisa terasa tuh ketika muncul di air tuh. Iya. Nah, itu kita mainkannya hanya sampai di permukaan saja. Posisinya harus naik turun begini, bukan dibantu lutut begini. Kalau dibantu lutut begini nanti jadi begini nih. Oke. Di permukaan jadinya gitu. Kalau naik turun kan begini nih. Dia ada batasan nih. Jadi lurus aja ya Pak ya? Lurus saja, kakinya lurus. Boleh dibantu dengan lutut itu hanya untuk fleksibilitas saja. Tapi bukan ini yang utama bukan. Yang utama dari pangkal paha. Dari pangkal paha begini, nah, dibantu fleksibilitas dari lutut begini. Kalau dibantu maksimalnya dari lutut dia akan begitu. Oke ya. Silakan dicoba lagi yang belum nyoba silakan nyoba maksimalkan dulu, yang lain silakan mencoba ulang. Enggak. Pak, ini berlaku untuk di air diem atau kalau yang berarus ada teknik lain nggak Pak? Enggak masalah. Nggak masalah. Memang ini digunakannya juga untuk kan di laut juga sama. Iya. Di laut snorkeling seperti ini. Apalagi di laut kita akan lebih ngambang. Oke. Di laut lebih ngambang. Kita diem itu nggak akan kalau di air tawar saja kita bisa diem hanya dengan menggunakan masker snorkel kita diem belum tanpa bergerak pun tidak tenggelam, apalagi di air laut. Oke. Karena masa jenis air laut lebih berat Iya. dan kita pasti daya apungnya lebih besar. Siap. Oke. Caranya dibuang aja dulu. Buang dulu Mas. Iya, iya. Atas. Nah, jalannya mundur. Kalau sudah pakai pin jalan mundur ya. Kalau jalannya maju nggak bisa. Ya cukup di sini cukup sejajar, dibuat sejajar. Silakan yang sub kedua turun. Sub kedua turun. Tiga hari berarti nginep di sini. Enggak. Ya kalau rumahnya deket ya bisa pulang. Kalau rumahnya jauh ya mendingan cari penginapan di sini. Pasang, tiup, hirup. Itu samping. Samping. Om. Bukan. Iya itu betul. Ini kan? Ya. Nyari ini maksudnya. Di atas pundak aja Pak. Nah itu. Motis. Ya. Monfish. Oke, udah. Yuk lanjut. Oke Pak, boleh turun. Gimana rasanya Pak? Nggak usah di. Woi, mantap. Oke, Diver. Langsung tinggal tiarap aja di bawah. Tiarap aja. Enak di sini, hangat, di atas dingin. Kena angin. Cuma itu masih kagok mulut sama hidung. Iya, benar. Masih tabrakan. Antara itu mulut mulu apa dulu? Apalagi kalau ada ilmu paniknya keluar. Oh, udah. Tambah tadi tekanan ini kayak terasa ya. Berlutut Pak ya, berlutut baru tiarap. Sama agak kram-kram dikit kan tadi. Santai aja, ambil nafas dalam. Udah tekanan, terus ini telinga mulai kena. Dari perut naik. Rongga ini. Ya, Ini masih berasa ini. Masker aja. Kita mending
Ayo, Beren. Ayo, Beren belum ya? Lu pakai ini ya? Ayo, guys. Secondary ya? Habis gua dah. Experience. Ayo. Kebetulan berapa nih? Ayo buruan. Sabar apa? Ya. Dua. Enggak. Dua. Sama, Pak. Coba kita datang dia. Kamu nak kepin, kita pakai Kan dorong dia di dorongnya. kamu cepat-cepat Istirahat, yes. Ya, kamu cepat-cepat. Iya.